Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada informasi yang cukup menarik sekali ya, datang dari Pi Network Xinjiang dari negara Cina rekan-rekan. Mengapa saya selalu memberitakan info-info dari Cina ya? Ya karena memang di Cina perkembangan Pi Network itu begitu masif ya. Dan Pi Network di Cina begitu sangat dihargai oleh para komunitas-komunitas yang ada di sana rekan-rekan, dan Cina juga memiliki semacam komunitas yang terbesar di seluruh dunia. Kemudian di sini informasi yang pertama ada Mall GCV yang semakin banyak ya. Nah, jadi di sini semakin banyak pedagang yang menginap memperbarui setiap hari. Nah, ini cukup mantap dan cukup menarik sekali tentang perkembangan daripada Mall GCV, mall yang akan bisa menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi ya, yang mana untuk rekan-rekan yang memiliki satu koin Pi ketika berbelanja di sini, satu koin Pi rekan-rekan akan bernilai sama dengan 4 miliar rupiah ya. Nah, itu cukup tinggi sekali ya, maka dari itu ini memang sangat menarik sekali rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada informasi yang berkaitan dengan KYC ya, yang dikutip dari Pi Network Xinjiang ini rekan-rekan. Jadi yang pertama di sini ada sekitar 18% pionir-pionir yang aktif yang melewati KYC setelah 1 minggu, dan totalnya ada sekitar 6,3 juta orang sebelum dan sesudah ya. Kemudian yang nomor 2 di sini untuk versi terbarunya ya rekan-rekan, untuk membantu lolos KYC. Jadi di sini mungkin rekan-rekan juga harus mengupgrade ya untuk aplikasi Pi Network rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada verifikasi manual dihentikan hari ini, dan verifikasi AI atau verifikasi dengan robot ya, artificial intelligence, ini dapat digunakan dalam skala besar ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada screenshot ya. Nah, ini screenshot dalam bentuk bahasa Cina. Oke rekan-rekan, dan langsung saja kita terjemahkan tentang screenshot yang ada di sini ya. Nah, jadi di sini berkaitan dengan mood fact ya rekan-rekan, atau percakapan di ruang obrolan aplikasi Pi Network ya. Kemudian di sini ada informasi yang sama seperti yang ditampilkan di layar awal tadi ya rekan-rekan, tentang masalah KYC. Di sini ada tetapkan target peningkatan 18% dari total jumlah pionir yang aktif ya. Kemudian di sini ada syarat yang jelas, verifikasi nomor handphone atau verifikasi FB harus sudah selesai. Jadi di sini untuk rekan-rekan semuanya ya, yang baru atau yang pemula ataupun yang sudah lama ya, untuk verifikasi nomor handphone dan juga untuk verifikasi Facebook ya, ini adalah wajib ya rekan-rekan, agar rekan-rekan bisa dengan cepat itu bisa menerima undangan KYC atau agar bisa melakukan KYC ya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Dan fungsi daripada verifikasi di sini adalah untuk menyingkronkan ketika rekan-rekan nanti akan login kembali menggunakan perangkat yang lain ya. Mungkin itu adalah salah satu fungsi daripada verifikasi itu sendiri, atau untuk mengkaitkan ya rekan-rekan. Kemudian di sini rekan-rekan ada informasi lagi ya, ini disclaimer on ya. Nah, ini penafsiran pribadi mungkin tidak benar ya. Di sini ada 13% dari seluruh jaringan akan memenuhi syarat, dan mereka akan beroperasi langsung di KYC aplikasi Pi browser ya, tanpa menunggu undangan di dalam aplikasi resminya. Artinya KYCP yang semula ditutup kemudian di sini mulai kembali ya untuk penggunaannya rekan-rekan, dan mungkin di sini akan dimungkinkan untuk melamar KYC secara langsung di dalam aplikasi Pi browser rekan-rekan ya, tanpa menunggu undangan daripada pop-up notifikasi dalam aplikasinya. Kemudian di sini ada sekitar ini rekan-rekan 8-13% ya, para pionir akan diundang untuk mendapatkan KYC ya setelah klik tombol petirnya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, dan ini adalah screenshotan yang kedua ya. Ini di dalam mood fact ya rekan-rekan, nanti rekan-rekan juga bisa membacanya ya, dan ini berkaitan dengan KYC juga. Oke rekan-rekan, dan di sini saya coba lanjutkan informasi berikutnya dalam Pi Network Xinjiang. Di sini setelah tanggal 15 Desember ya, sejumlah besar ekosistem berskala besar mulai muncul di dalam Pi browser ya. Di masa mendatang, hampir semua perekonomian di dunia akan memasuki era Web 3.0 atau era Web 3 ya rekan-rekan. Dan ini juga pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu ya, tentang berbagai macam aplikasi ekologi yang akan tergabung dengan blockchain Pi Network ini rekan-rekan. Kemudian di sini dengan jelas ya dikutip setelah tanggal 15 ya rekan-rekan, dan berapapun tanggalnya itu yang penting agar segera melangsungkan fase open mainnetnya ya, agar bisa terlihat dengan jelas daripada perkembangan atau pergerakan project Pi Network selama ini ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada informasi yang tidak kalah menarik lagi ya, berasal dari negara Cina, dan di sini berkaitan dengan Perdana Menterinya ya rekan-rekan.
Jadi Perdana Menteri Li Keqiang dari Dewan Negara ya, dari negara Cina ini mengadakan dialog ketujuh dengan Presiden Bank Dunia dan Kepala Organisasi Ekonomi Internasional besar lainnya di kota Hang Son ini pada hari ini ya. Kemudian juga ada diskusi perkembangan umum ekonomi multilateral secara global. Kemudian bangun ekonomi dunia terbuka, dorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Dan Tiongkok menyuntikkan momentum yang kuat ke dalam ekonomi dunia ya. Integrasi ekonomi global adalah kedatangan ekonomi global dan debut resmi Pi Network di panggung dunia. Jadi di sini menariknya itu ada Pi Network-nya ya rekan-rekan. Nah, ini ada Pi Network-nya yang mana di sini ada debut resmi daripada Pi Network di panggung dunia. Ini ada saja ya untuk komunitas dari negara Cina ini rekan-rekan. Apakah ini benar atau tidak ya, yang pasti di sini informasinya memang sangat mantap sekali ya. Dan komunitas-komunitas dari negara Cina memang sangat menghormati dan menghargai daripada Pi Network itu sendiri atau koin Pi mereka ya rekan-rekan. Nah, ini ketika ini memang berita ini memang benar ya rekan-rekan, artinya di sini Pi Network memang sudah selangkah kakinya di panggung dunia ya dalam hal memajukan ekonomi secara global rekan-rekan. Dan di sini juga ada semacam videonya ya. Kalau kita lihat di sini ada semacam orang-orang Tiongkok dan juga orang-orang Bule ya. Orang-orang Bule yang berambut pirang rekan-rekan. Nah, ini berkumpul ya. Kemudian di sini secara resmi informasi ini dikutip atas dalam bahasa Cina ya, Regong. Ini kepala dari 6 organisasi ekonomi internasional utama yang mengkoordinasi mata uang dunia yang super berdaulat ya, dan di sini berkumpul di Hang San memberikan sinyal yang kuat. Nah, ini ada 6 orang. Mungkin di sini akan bisa menjadi sejarah baru ya tentang perkembangan awal daripada Pi Network di kancah internasional secara resmi dalam debutnya ya rekan-rekan, yang mana di sini diusung oleh pionir-pionir dari negara Cina ini ya. Semoga saja di sini memang benar-benar ya rekan-rekan dan tidak hoak ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir ya rekan-rekan, ada informasi yang tidak kalah menarik lagi ya, yang berkaitan dengan dunia cryptocurrency, yang mana di sini cryptocurrency akan menjadi keajaiban ke-9 umat manusia ya. Dan keajaiban ke-8-nya itu apa ya rekan-rekan? Ya, di sini yang ke-9-nya adalah cryptocurrency ya. Kemudian di sini lagi-lagi koin Pi atau Pi Network ya akan melampaui Bitcoin dan Ethereum untuk menjadi yang pertama ya. Nah, mata uang digital mulai tahun 2023. Nah, ini sangat jelas ya dalam waktu dekat ini rekan-rekan. Siapa tahu dalam fase open mainnet nanti ya, Pi Network akan langsung melejit, nilainya langsung tinggi ya rekan-rekan. Siapa tahu ya, ini kan siapa tahu rekan-rekan. Mungkin diperlukan waktu sekitar 5-10 tahun untuk menambang koin Pi. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi waktu akan memberitahu Anda jawabannya ya. Dan ini sudah sangat jelas sekali ya rekan-rekan. Memang semuanya berkaitan dengan waktu ya, dan waktu yang akan menjawabnya. Apakah proyek Pi Network ini benar atau hanya omong kosong ya rekan-rekan? Yang pasti di sini memang rekan-rekan yang memiliki koin Pi yang nambang selama ini, terutama para pionir-pionir yang sudah lolos KYC dan memiliki saldo dalam mainnetnya ya, akan dipastikan bisa menjadi sultan-sultan berikutnya ya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah, percaya atau tidak ya rekan-rekan bisa tulis dalam kolom komentar ya, sebagai bentuk aset digital rekan-rekan di masa yang akan datang. Karena kita memang saat ini memasuki era Web3, era digital, pembayaran dengan digital ya. Apa-apa dengan digital, dengan barcode, dengan screenshot, dengan menggunakan layar HP saja rekan-rekan. Kemudian di sini pihak Pi Network Xinjiang ya menjelaskan ya. Nah, ini menjelaskan, saya tidak punya waktu untuk meyakinkan Anda ya. Artinya di sini percaya atau tidak yaitu kembali kepada rekan-rekan semuanya ya, sesuai dengan pengetahuan rekan-rekan tentang dunia cryptocurrency dan dunia blockchain itu sendiri tentunya ya rekan-rekan. Nah, tapi di sini memang sangat mantap dan sangat menarik sekali ketika kita membahas koin yang fenomenal ini, yaitu koin Pi Network yang sedang trending dengan sangat lama di dalam dunia internet, terutama di dalam Twitter ini ya rekan-rekan. Nah, ini cukup mantap sekali. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif ya rekan-rekan, agar rekan-rekan tidak kendur dalam klik petirnya. Dan saran dari saya, agar project yang lainnya ya, siapa tahu bisa menjadi cuan, uang beras, uang bubur, dan uang kasur di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.